كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Terkait dengan membahas Pancasila menurut perspektif sejarah. Jadi saya kumpulkan bahan-bahan dari para peneliti dan yang lainnya. Dan alhamdulillah hari ini bahannya cukup banyak Tafsir terkait dengan Pancasila ini adalah banyaknya adalah keliru. Ya. Baik dari kalangan umat Islam maupun terkait dengan orang nasionalis. Pandangan umat Islam ya yang dulu ya terinspirasi dengan Piagam Jakarta mengatakan hari ini Pancasila tidak sesuai dengan Islam. Betul atau betul? Ya. Hari ini umat Islam yang menolak Pancasila salah satu alasannya karena 7 kata dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter itu kemudian dihapuskan. Betul atau betul? Nah, ya. Jadi dari situ kita mulai ya. Dan kemudian yang kedua yang ditafsirkan salah Pancasila itu adalah oleh pejabat-pejabat di negeri ini dari mulai Orde Baru sampai hari ini menafsirkan Pancasila berdasarkan kehendaknya. Ya, jadi Pancasila diarahkan untuk ya memberangus gerakan-gerakan Islam. Sehingga wajar fakta yang kedua BNPT mengatakan yang dikatakan teroris itu adalah orang-orang yang anti dengan Pancasila, anti dengan NKRI, mudah mengkafirkan dan ingin menegakkan khilafah. Nah, ini tafsir ya. Tafsir oleh pemerintah hari ini diwakili oleh BNPT. Dulu ketika masa Orde Baru ya ditafsirkan juga salah oleh Soeharto bahwa Pancasila itu sebagai asas tunggal, gitu kan? Yang kemudian akhirnya mendapatkan perlawanan dari umat Islam. Cuma nggak sebanding, gitu ya perlawanannya sehingga beberapa orang atau beberapa asatid tokoh-tokoh itu kemudian harus ngungsi lah, gitu ya, untuk mempertahankan keyakinannya bahwa Pancasila itu bukan asas tunggal yang harusnya disertakan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang pertama ini saya sampaikan bahwa Pancasila ini rentetan panjang, ya, rentetan panjang terkait dengan sejarah Pancasila ini. Ya, kata Pancasila sendiri mulai dikenal itu 1 Juni 1945. Ya, dalam sidang BPUPKI, ya, Soekarno mengatakan konsep terkait dengan Pancasila. Ya, yang pertama Soekarno mengatakan ya bahwa Pancasila itu adalah kebangsaan Indonesia. Yang kedua adalah internasionalisme atau prinsip kemanusiaan. Yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Yang keempat adalah kesejahteraan sosial dan yang kelima ketuhanan. Nah, ini konsep ya dari Soekarno. Jadi ketuhanan itu ditaruh di belakang, ya, bukan istilah yang sekarang hari ini istilah pertama ya, tapi ditaruh di belakang. Ya, ini konsep Soekarno. Ya. Terus kemudian Soekarno mengatakan pada sidang BPUPKI tersebut terserah tuan-tuan mau pilih yang mana. Ya. Apakah Pancasila yang ini yang disebutkan di sini atau menjadi Trisila, ya, Trisila atau Ekasila. Nah, ini kan sama ya. Kalau mendengar ucapan petinggi PDIP hari ini mengatakan bahwa ya Pancasila itu bisa jadi Trisila, bisa jadi Ekasila. Ya, terserah tuan-tuan milih yang mana, gitu ya. Mau yang 5, mau yang 3, atau mau yang 1, gitu ya. Terserah. Nah, ini maknanya Megawati itu ya ngikutin bapaknya lah ya, ngikutin perkataan bapaknya. Nah, ini perkataan Soekarno ini terjadi pada sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Namun sebelum itu ya, ada tokoh-tokoh bangsa juga yang kemudian yang memberikan definisi untuk dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin yang mengatakan bahwa konsepnya dasar negara itu harus peri kebangsaan, peri ketuhanan, kesejahteraan rakyat, peri kemanusiaan, dan peri kerakyatan. Ini disampaikan oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Maknanya 2 hari sebelum Soekarno menyampaikan terkait dengan konsep Pancasila, Muhammad Yamin sudah menyampaikan konsep terkait dengan dasar negara. Jadi ada konsep yang sama ini ya.
Ada yang konsep yang dari Muhammad Yamin diambil oleh Soekarno. Ya, ini ada dalam naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Kemudian Pancasila menurut Mr. Supomo. Ya. Ini juga satu hari sebelum Soekarno menyampaikan pidato terkait dengan Pancasila. Mr. Supomo mengatakan bahwa Pancasila itu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Satu hari sebelum Soekarno menyampaikan terkait dengan pidato ini. Nah, yang menariknya ini ada tokoh Muhammadiyah, ya, Ki Bagus Hadikusumo, ya, yang kemudian saya representasikan atau kita representasikan sebagai perwakilan Islam, mengatakan bahwa agama negara Indonesia baru yang akan datang itu berdasarkan agama Islam di atas petunjuk-petunjuk Al-Quran dan hadis. Dan kemudian Ki Bagus Hadikusumo mengatakan dalam pidatonya, Islam sebagai dasar negara, mengatakan bahwa Islam mengajarkan 4 perkara, yaitu iman, ibadah pada Allah, amal soleh, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Hadikusumo itu mengatakan berikutnya, agama adalah pangkal persatuan. Janganlah takut dimanapun mengemukakannya dan mengatakannya. Maknanya ini sangat-sangat Islamis kalau kita lihat, ya. Jadi konsep Ki Bagus Hadikusumo ini sangat-sangat Islamis. Ya. Jadi tokoh Muhammadiyah, ya, pada waktu itu dan yang ikut merumuskan konsep terkait dengan Pancasila ini salah satunya adalah Ki Bagus Hadikusumo. Ya. Dan dia mengatakan terkait dengan idenya bahwa, ya, dasar negara itu harus daripada Islam, ya, petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Dan kemudian dasar Islam itu harus kepada 4 perkara, iman, ibadah kepada Allah, kemudian amal soleh dan jihad jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sepintas, ya. Jadi konsep Pancasila itu ada 4 yang mengusulkan, Soekarno, terus kemudian Muhammad Yamin, terus kemudian Mr. Supomo dan, ya, Ki Hadikusumo, ya, Ki Bagus Hadikusumo, ya. Dan kemudian ini menjadi pergolakan pada waktu itu. Saya ketika membimbing tulisan ini membayangkan, ya, sambil nulis sambil mikirin gitu, ya, sambil ngebayangin bagaimana pergolakan pada waktu itu. Yang satu ngomong ini, yang satu ngomong ini, satu ini ngomong ini, gitu, ya. Yang orang nasionalis mempertahankan nasionalisnya, yang orang Islam mempertahankan keislaman, terus, ya. Terus, jadi terjadi diskusi pada waktu itu yang sangat-sangat alot. Ya, jadi kalau hari ini kita mengatakan diskusi terkait dengan Pancasila, ya, harusnya dibuka ruang. Tokoh-tokoh bangsa juga perlu terbiasa seperti itu. Ya. Harusnya terbiasa. Ya, jadi kalau misalkan tafsir berdasarkan pemerintah seperti ini, tafsir berdasarkan umat Islam seperti ini, harusnya dibiasakan. Ya, sehingga nanti fakta sejarahnya mana yang ternyata Pancasila itu sesuai dengan keinginan para founding father dari bangsa itu, yang mana, ya. Nah, akhirnya tidak terjadi itu, ya, tidak terjadi kesepakatan antara orang-orang nasionalis dengan orang-orang Islamis untuk mengusung mana yang harusnya dijadikan dasar negara tersebut. Akhirnya pada 22 Juni 1945, ya, panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, PNI, kemudian Muhammad Hatta, PNI baru, Muhammad Yamin, Parpindo, kemudian ini orang Kristen yang satu, Mr. Alexander Amaramis, gitu, ya, Amaramis, PNI, Kristiani, kemudian Ahmad Subarjo, Barisan Pelopor, baru kemudian Kiai Haji Wahid Hasim, Nahdlatul Ulama, Haji Abdul Salim, Penyadar Abdul Kahar Muzakir, Partai Islam Indonesia, Muhammadiyah, Abi Kusno Cokro Suryoso, Partai Syarikat Islam. Kemudian berkumpul, mereka ditunjuk sebagai perumus daripada Pancasila tersebut. Ya, kalau dilihat struktural, ya, dilihat dari struktur 9 orang itu, sesungguhnya dengan masa umat Islam yang banyak tersebut, ya, dengan masa umat Islam yang banyak pada waktu itu, ya, ini dianggap tidak adil karena nasionalis diwakili oleh 5 orang, ya, dan Islam diwakili hanya 4 orang, ya, 4 orang. Ya.
Namun kinerja dari mereka yang 4 orang tersebut pada panitia 9 itu kemudian membuahkan hasil yang sangat bagus, dan secara dokumen sejarah maupun dokumen politik sangat menguntungkan umat Islam. Ya. Jadi kemudian lahirlah rumusan dasar negara pada 22 Juni 1945 itu yang dikatakan sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter itu ya. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi yang 4 silanya itu familiar ya. Kita hari ini ya, meskipun mungkin ada sebagian yang nggak suka ya, ada yang hafal tuh tantangan Pancasila. Apa tuh tantangan Pancasila Pak? Apa ya? Berarti nanti kalau kita wawasan kebangsaan, insya Allah lulus Pak ya. So, apa ya? Baik. Jadi ini tidak ada yang berbeda kecuali sila pertama. Ya, ketuhanan yang hari ini ketuhanan yang Maha Esa pada waktu 22 Juni 1945 ya asalnya adalah ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 22 Juni ya. Dan terkait dengan Pancasila 22 Juni 1945 ini ya, Soekarno mengatakan sebelum ada sidang atau sebelum ada momentum mencoret Piagam Jakarta tersebut, ya 7 kata dalam Piagam Jakarta itu, Soekarno mengatakan ya ketika ini sudah disepakati, gitu ya, sudah disepakati bahkan orang Kristen saja sudah tanda tangan, panitia 9 itu ya, orang nasionalis sudah setuju, kemudian Ahmad Amis orang Kristen sudah setuju, orang Islam sudah setuju, semuanya tanda tangan, ya 22 Juni, ya. Kemudian dideklarasikanlah kemudian kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, baru terjadi sengketa setelah itu untuk merubah dasar negara pada 18 Agustus 1945. Ya. Namun sebelum itu setelah 22 Juni itu setelah disepakati kemudian terjadi pro dan kontra. Ya. Pro dan kontra. Ya. Orang-orang ada yang mengatakan ini terlalu memuat nama Islam. Ya, terlalu nanti fanatik terhadap Islam dan yang lainnya. Banyak pertentangan. Termasuk dari tokoh-tokoh Islam sendiri ada yang tidak sepakat. Namun kemudian Soekarno melalui pidatonya mengatakan kalimat-kalimat ini seluruhnya berdasarkan kepada ketuhanan. Sudahlah hasil kompromi di antara dua pihak, nasionalis dan Islam ya. Sehingga dengan adanya kompromi tersebut perselisihan di antara kedua belah pihak tiap kompromi berdasar memberi dan mengambil. Makanya pada waktu itu Soekarno sendiri sepakat dengan Piagam Jakarta tersebut. Ya, artinya ini sudah kompromi dua belah pihak. Piagam Jakarta itu baik dari nasionalis, Kristen maupun Islam semuanya sudah sepakat, semuanya sudah tekan semuanya. Ya, nggak usah dipertentangkan. Ya, nggak usah diperdebatkan lagi, sudah sepakat semuanya. Ya. Namun akhirnya ya kita lihat pada 18 Agustus 1945 bahwa ada yang kemudian ya datang kepada Bung Hatta ya dan kemudian meminta Bung Hatta untuk mencoret 7 kata dalam Piagam Jakarta. Nah ini siapa orangnya? Maka di sini ya. Nanti kalau sudah ini mungkin yang berminat untuk mendapatkan makalah ini ya saya tulis secara singkat sejarah Pancasila ini. Maka kita lihat dapatkan bahwa orang ya yang datang kepada Bung Hatta itu adalah namanya Tan Cheng Buk atau Imam Selamat. Ya ini bisa keluar namanya itu dikeluarkan oleh seorang aktivis pemuda sosialis mengikuti Sultan Syahrir yaitu Abu Bakar Lubis. Maknanya orang-orang sosialis. Ya orang-orang sosialis kiri yang kemudian mereka mengkritik untuk menghapus terkait dengan 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut. Nah kemudian
Hatta berjanji akan mengakomodir terkait dengan itu. Maka pada waktu itu ya Hatta ya bertemu dengan tokoh-tokoh Islam untuk bagaimana terkait dengan piagam Jakarta tersebut ya. Maka kemudian akhirnya ya kita lihat dalam sejarahnya itu ya Hatta menemui Ki Bagus Hadikusumo ya terkait dengan Kahar Muzakir dan yang lain-lainnya, sehingga muncullah draft pada 18 Agustus itu ya draft Pancasila yang seperti hari ini ya. Draft Pancasila yang seperti hari ini diterima oleh semuanya, dan kita hari ini taruhlah sebagai yang menyaksikan Pancasila hari ini. Nah, ya, ini ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang keluar pada 18 Agustus. Ya gitu ya. Jadi sejarahnya Pancasila itu muncul, kemudian terjadi kompromi antara nasionalis dengan orang Islam. Ya, pada 22 Juli 1945 dihasilkan Piagam Jakarta. Kemudian pada 18 Agustus Piagam Jakartanya dicoret. Ya, 18 Agustusnya dicoret Piagam Jakartanya. Namun kemudian menguat kembali pada Dekret Presiden 5 Juli 59 ketika Presiden Soekarno membubarkan Konstituante. Ya, ketika Presiden Soekarno membubarkan DPR hari ini ya, dibubarkan oleh Presiden, dan kemudian Soekarno mengatakan selain membubarkan Konstituante, maka kemudian Soekarno mengatakan Piagam Jakarta tertanggal 2 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Ya. Boleh jadi pada waktu itu Soekarno melakukannya untuk mendapatkan simpati umat Islam, ya kan? Tapi secara dokumen historis, secara dokumen politik ini bisa menjadi senjata umat Islam. Bagaimana kemudian ternyata dokumen-dokumen terakhir itu mengatakan bahwa Piagam Jakarta justru harusnya diakui seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana dengan Pancasila hari ini? Nah, ya, ketika sudah dicoret itu kata dalam Piagam Jakarta, kemudian bagaimana Pancasila hari ini? Ya, apakah tetap sesuai dengan Islam? Ya, ataukah sudah berubah? Maka kita lihat bagaimana tafsir-tafsir dari para pandit-pandit bangsa ini terkait dengan Pancasila hari ini, meskipun sudah dicoret 7 kata dalam Piagam Jakarta. Kita lihat. Misal Muhammad Hatta dalam bukunya Sekitar Proklamasi ya, mengatakan pada waktu itu kami menginsafi bahwa semangat Piagam Jakarta tidak lenyap dengan menghilangkan perkataan ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam negara Indonesia yang memakai kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tiap-tiap peraturan dalam kerangka syariat Islam yang hanya mengenai orang Islam dapat dimajukan sebagai rencana undang-undang ke DPR, yang setelah diterima oleh DPR mengikat umat Islam di Indonesia. Dengan cara itu, begitu lambat laun terdapat bagi umat Islam suatu sistem syariat Islam yang teratur dalam undang-undang berdasarkan Quran dan hadis yang sesuai pula dengan keperluan masyarakat Islam sekarang. Nah, ya. Jadi meskipun 7 kata dalam Piagam Jakarta itu dihapus, ya, hari ini umat Islam tetap mempunyai peluang dan mempunyai legalitas untuk tetap memperjuangkan syariat Islam. Salah satunya mana landasannya? Ini perkataan Bung Hatta, ya, yang mengatakan, jadi kalau ada orang-orang hari ini misalkan sosialis, ya, para pendidik bangsa ini hari ini mengatakan dengan Pancasila hari ini tidak boleh memperjuangkan syariat, berarti ahistoris. Dia cacat secara sejarah.
Ya, tidak ada perkataan seperti itu. Jadi seolah-olah Pancasila di sini, syariat Islam di sini, gitu ya. Jadi seolah-olah terpisah. Maka wajar kalau hari ini orang-orang nasionalis, pejabat-pejabat negara itu berusaha membungkam, ya, berusaha menyerang Islam itu dengan Pancasila. Karena menganggap bahwa Islam ini bertentangan dengan Pancasila. Itu anggapannya, ya. Padahal bukti sejarahnya, meskipun 7 kata Piagam Jakarta itu dihapus, Bung Hatta mengatakan hari ini umat Islam tetap berpeluang untuk memperjuangkan syariat Islam melalui perundang-undangan yang ada. Meskipun dicoret 7 katanya, namun tetap berpeluang untuk menerapkan syariat Islam. Maknanya Pancasila yang hari ini yang ada di negara kita ini membuka peluang kita pejuang-pejuang syariah untuk tetap memperjuangkan syariat. Ya. Jadi kalau hari ini ada penguasa-penguasa misalkan mengatakan bahwa Pancasila orang Islam itu harus menurut tanpa Pancasila. Bukti-bukti sejarah itu mengatakan, ya, Pancasila itu, ya, meskipun dicoret 7 katanya tetap saja, ya, secara peluang, ya, secara hukum itu memperbolehkan kita untuk memperjuangkan syariat Islam. Cuma masalahnya hari ini kembali tafsir itu berdasarkan orang yang berkuasa, gitu ya. Jadi tafsir itu berdasarkan orang penguasa. Kalau hari ini kita yang berkuasa, ya kita bisa menafsir. Ya. Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, Islam juga tidak bertentangan dengan Pancasila. Ya. Tidak bisa dipisahkan antara seperti itu. Toh Pancasila sendiri adalah produk-produk dari yang dihasilkan oleh para ulama. Dengan segala kekurangan, ya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, tentu hasil produk dari manusia itu kan pasti ada kekurangannya, ya, pasti ada kekurangannya, ya. Tapi yang ingin saya katakan hari ini, Pancasila hari ini ternyata secara dokumen itu membuka kita untuk tetap memperjuangkan syariat Islam, ya. Jadi tidak ada, ya. Misalkan tidak boleh menerapkan syariat Islam di negara Pancasila, dari mana ucapan itu ada? Bantah dengan dokumen-dokumen ini. Ya, atau Bung Hatta mengatakan boleh kok. Ya. Meskipun dicoret, kata Bung Hatta, meskipun dicoret 7 kata dalam Piagam Jakarta, tapi tetap peluang untuk menerapkan syariat Islam untuk umat Islam itu boleh. Ya. Maknanya terkait dengan Pancasila itu tetap mengakar dalam perjuangan untuk syariat Islam. Kemudian salah satu pelaku sejarah yang lain, misalkan Prof. Mr. Kasman, ya, Singo Timejo mengatakan perubahan 7 kata rumus ketuhanan itu amat penting karena yang Maha Esa itu menentukan arti ketuhanan, yang Maha Esa itu menentukan arti dari ketuhanan. Pancasila yang ini secara, ya, maksudnya secara hukum menjadi filsafat negara kita. Menjadi filsafat negara kita itu tidak mengenal ketuhanan sembarang ketuhanan. Sekali lagi bukan ketuhanan sembarang ketuhanan, tetapi yang dikenal oleh Pancasila ialah ketuhanan yang Maha Esa. Bung Hatta sendiri pada bulan Juni dan Agustus 1945 menjelaskan bahwa Tuhan yang Maha Esa itu maknanya adalah Allah. Ya, tiada lain kecuali Allah. Jadi kalau hari ini ada orang yang mengatakan bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di negara ini, negara kesatuan Republik Indonesia, tidak seperti itu tafsir Pancasila. Ya, ya, karena pelaku sejarah para pendiri bangsa itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dokumen-dokumen seperti ini kan nggak muncul, ya, nggak muncul di publik sehingga terkadang umat Islam sendiri tidak memahami terkait dengan masalah ini sendiri. Kemudian yang terakhir, kesediaan terkait dengan terkait dengan Ki Bagus Hadikusumo. Kesediaan Ki Bagus Kusumo menghapus 7 kata mengenai syariat Islam sekaligus menjadi kunci, ya, pengesahan pembukaan Undang-Undang 1945 yang memuat prinsip-prinsip dasar negara Pancasila. Prawoto Mangku Sasmito sebagaimana dikutip oleh Endang Syarifuddin Ansori beberapa tahun kemudian bertanya kepada Ki Bagus Hadikusumo tentang arti istilah ketuhanan yang Maha Esa. Maka Ki Bagus Hadikusumo menjawab bahwa makna daripada ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid. Hal yang sama dikonfirmasi pula kepada Mr. Tengku M. Hasan sebagai saksi
Ini penting untuk diketahui. Ya, penting untuk diketahui. Jadi meskipun Ki Bagus Hadikusomo ini adalah orang yang kemudian mengabulkan dicoretnya 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut, makna lain tafsiran ketika menyetujui ketuhanan yang Maha Esa tersebut, maka pada waktu itu para ulama tersebut mengatakan kalimat ketuhanan yang Maha Esa itu, maka tafsirnya adalah tauhid. Ya. Dan ini kan tidak ada istilah tauhid dari agama lain, ada agama lain mengatakan tauhid. Ya. Agama lain mengatakan bahwa ini ajaran tauhid ini, ya ajaran Kristen. Enggak. Ya, tauhid itu merupakan ajaran Islam. Ya. Jadi secara dokumen-dokumen sejarah semuanya, ya, baik Piagam Jakarta, ya, maupun Pancasila hari ini, secara dokumen sejarahnya itu sangat bermuatan Islam. Bahkan kalau nanti mungkin kalau Pak Bambang gitu ya, Pak Bambang yang tadi sebutkan, ya, bahwa ketika penyusunan terkait dengan apa yang disebut dengan Pancasila tersebut, maka para ulama sampai kemudian berpikir bahwa Pancasila itu adalah maqasid syariah. Ya, maksud ditujuankannya syariah sendiri. Ya, misalkan disebut ini itu terpelihara dengan adanya ya sila ketuhanan yang Maha Esa dan yang lainnya. Jadi dokumen-dokumen sejarah itu hari ini begitu mahal, ya, dan hari ini jauh dari umat Islam. Ya. Sehingga provokasinya hari ini yang dilakukan oleh pemerintah bahwa umat Islam itu adalah anti Pancasila. Ya. Padahal dokumen sejarah mengatakan bahwa ya Pancasila itu selaras dengan Islam. Ini penelitian saya, ya, penelitian saya, boleh sepakat atau tidak. Tapi secara dokumen yang tadi saya sampaikan tersebut, maka Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Tuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab, coba katanya dari mana adil dan beradab itu? Kalau bukan kata Arab, bahasa Arab, adil dan adab. Ya, Persatuan Indonesia, kemudian sila keempat, keadilan dan yang lain-lainnya. Ya. Jadi hasil penelitian saya yang mengutip terkait dengan beberapa dokumen sejarah, termasuk dokumen di dalamnya ini ada dokumen Sekretariat Negara. Jadi saya melihat tidak ada, ya, ya, yang kemudian tidak sesuai dari Pancasila ini dengan Islam. Tidak ada. Ya. Hasil penelitian saya Pancasila ini sesuai Islam. Cuma masalahnya tafsir yang hari ini dilempar kepada umat Islam adalah tafsir yang disesuaikan atau yang dikehendaki oleh pemerintah yang memang fobia terhadap Islam. Ya, dari dulu, ya, dari zaman Soekarno, Orde Lama, Orde Baru, semua tafsir itu adalah tafsir yang kemudian ya untuk menyerang Islam. Ya, sehingga mengatakan Pancasila ini beda dengan Islam, orang Islam ini berbeda dengan Pancasila. Jadi kalau ada orang Islam yang bertentangan dengan Pancasila, maka kemudian ini radikal, ya, ini teroris, gitu ya. Semudah itu kemudian. Nah, terakhir saya ingin menuntut ya terkait dengan terkait dengan Pancasila ini dalam perspektif sejarah ini, ya, dari perkataan Dr. Adi Al-Husaini, ini Ketua Dewan Dakwah hari ini, ya. Beliau mengatakan pandangan para tokoh Islam bahwa Pancasila khususnya ketuhanan yang Maha Esa adalah konsep tauhid, tetapi tidak berubah. Ya, dalam satu makalahnya yang berjudul Hubungan Agama dan Pancasila, yang dimuat dalam buku Peranan Agama dalam Pemantapan Ideologi Pancasila terbitan Badan Litbang Agama, ya, Rois Hamedu, ya, Kiai Haji Ahmad Siddiq menyatakan kata yang Maha Esa pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa merupakan imbangan 7 kata yang dihapus dari sila pertama menurut rumusan semula. Pergantian ini dapat diterima dengan pengertian bahwa kata yang Maha Esa tersebut merupakan penegasan dari sila ketuhanan, sehingga rumusan ketuhanan yang Maha Esa itu mencerminkan pengertian tauhid, monoteisme atau monoteisme murni. Menurut akidah Islamiyah, surat Al-Ikhlas, kalau bentuk agama lain dapat menerimanya, maka kita bersyukur dan berdoa. Kemudian Dr. Adi Al-Husaini menutup perkataannya ketika dikatakan apakah Pancasila ini sudah final, ya, nggak bisa dirubah-ubah, gitu ya. Ya,
yang namanya produk manusia, produk hukum, semuanya pasti bisa dirubah ya. Tergantung siapa yang memerintah, ya. Produk semuanya itu bisa dirubah. Undang-undang aja yang dulu, ya presiden itu harus warga Indonesia asli dan beragama Islam. Hari ini tinggal warga Indonesia aja. Agama Islamnya tidak ada. Jadi Ahok berpeluang, gitu ya. Ahok berpeluang untuk jadi presiden karena kata Islamnya sudah dicoret. Nah, ya. Jadi kalau hari ini mengatakan Pancasila sudah final enggak? Enggak, Pak Aden saya mengatakan saya tidak suka dengan kata-kata final atau tidak final, sebab saya khawatir Pancasila akan disamakan dengan wahyu. Maknanya yang final itu ya wahyu, ya Al-Quran final itu selamanya nggak bisa dirubah-rubah. Tapi yang namanya Pancasila sangat mungkin mengalami perubahan, ya. Seperti itu. Yang diperlukan sekarang ini bukanlah penguatan Pancasila, tapi mendudukkan Pancasila secara tepat dan proporsional, serta menafsirkannya secara benar pula seperti yang dimaui oleh para perumus Pancasila itu sendiri. Namun ironisnya Pancasila telah diselewengkan sejak masa Orde Lama, Orde Baru sehingga masa reformasi. Dan sekarang saya menyampaikan ini dari perspektif sejarah seperti itu ya. Jadi kalau apa yang saya dapatkan dari perspektif sejarah tersebut, para ulama itu sudah berupaya, Ki Haji Bagus Hadikusumo, ya, Wahid Hashim dan yang lain-lain itu, para ulama itu yang dulu membangun negara ini dan kemudian mereka berdiskusi terkait dengan Pancasila ini. Mereka sudah memikirkan terkait dengan apa yang terbaik buat umat Islam hari ini. Ya, memang dalam pertempuran konstituante itu kemudian kalahlah secara politis gitu ya, dengan dicoretnya 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut. Namun tindakan mereka ketika mencoret tersebut bukan tanpa pertimbangan, bukan tanpa istihad. Maknanya ketika 7 kata dicoret sekalipun, tetapi ada kalimat ketuhanan yang Maha Esa tersebut, maka itulah sebenarnya kemenangan yang ada dalam umat Islam. Ya, dalam umat Islam para ulama sudah beristihad seperti itu. Ya, dan ini yang mungkin kita hari ini wajib menghormati istihad para ulama pada waktu itu ya. Kita tidak pernah tahu kondisi keadaan pergolakan politik pada waktu itu. Namun hari ini kita bisa mendapatkan hasil dari karya dari para ulama terdahulu. Namun sekali lagi saya sampaikan bahwa apa hasil karya ulama terdahulu yang hari ini ada dalam Pancasila tersebut kemudian dinodai ya, kemudian dinodai oleh politik para penguasa yang memang kemudian cenderung jauh terhadap Islam dan menempatkan